Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Pemuda Organik Channel, channel yang membahas putaran pengalaman bagaimana pemeliharaan tanaman dan hewan. Terlebih dahulu saya akan menyapa teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang barokah, dan tentunya diberikan rezeki yang halal dan juga melimpah. Mudah-mudahan dipermudah dalam segala urusan, di dalam keluarga selalu bahagia. Jangan lupa bahagia, jangan lupa hiasi hidup ini dengan penuh rasa syukur. Oke, baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kali ini saya akan berbagi informasi pengalaman salah seorang teman saya terkait bagaimana teknis budidaya tanaman anggur di lahan kering. Ini adalah lahan yang lumayan jauh dari pemukiman. Kondisi lahannya sangat kering, namun masih bisa dimanfaatkan secara maksimal hanya mengandalkan air sumur bor. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mendengar informasi bagaimana sistem budidaya sehingga anggurnya di sini lumayan sehat. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa menginspirasi untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan yang ada. Assalamualaikum Bapak. Ya. Saya akan bertanya terkait bagaimana pemeliharaan tanaman anggur ini. Namun terlebih dahulu saya ingin tanya kepada Bapak, kira-kira dengan banyaknya tanaman anggur ini apa saja jenisnya Pak? Mohon informasi. Hanya beberapa, Tran, Jupiter, Julian, Epres. Dengan banyaknya jenis tanaman anggur tadi itu, kira-kira ada kendala nggak Bapak selama ini? Banyak, terlalu banyak kendala sebenarnya. Karena kan perawatan anggur kan tidak semudah apa yang kita harapkan, apa yang kita dapatkan dari beberapa sumber di awal pengenalan anggur impor oleh teman-teman kan. Ternyata butuh tenaga, biaya, dan waktu yang ekstra untuk merawat anggur. Dengan banyaknya kendala yang ditemui selama budidaya anggur ini, apakah semangatnya Bapak untuk budidaya anggur ini bisa dikatakan mundur atau bagaimana Bapak? Malah semakin lama semakin tinggi semangat untuk menanam anggur, Pak. Karena kan sekarang kita sudah di awal-awal kan kita budidaya anggur fokus di bibit, terus menanam hanya beberapa untuk sekedar contoh kalau anggur impor itu bisa berbuah di sini. Ternyata kan sekarang dari sekian banyak varian, hanya beberapa varian yang cocok di tanah Lombok, terutama di KLU sendiri. Oke. Dengan banyaknya varian tadi itu berarti yang Bapak sebutkan tadi itu adalah salah satu varian yang bisa kita budidayakan di wilayah Lombok ini ya pada umumnya. Lalu kemudian terkait perawatan ini Bapak, apakah ini betul menggunakan pupuk organik, full ataukah semi organik? Sebenarnya kan di awal memang kita fokus untuk kimia sebenarnya, karena kan untuk organik dia agak ribet, terus tenaga lebih banyak kita butuhkan untuk organik. Ternyata perkembangannya jauh berbeda dibanding yang kita contoh menggunakan organik. Untuk pupuk sebenarnya full organik untuk pupuk, sedangkan untuk fungi baru kita gunakan kimia. Nah, untuk mengatasi jamur dan hama-hama lainnya itu kita pakai kimia. Tidak bisa kita gunakan organik di sini. Oh iya, berarti untuk untuk pemupukan khususnya untuk pertumbuhan begitu ya, dan juga untuk masa pembuahan itu masih menggunakan organik ya, meskipun terlalu agak ribet lah prosesnya, membutuhkan banyak tenaga, namun dengan ribetnya seperti itu Bapak tetap termotivasi untuk bagaimana budidaya ini diusahakan menggunakan organik seperti itu kah Pak? Betul. Oke, dengan
dengan menggunakan pupuk organik itu kira-kira sumbernya dari mana Bapak? Apakah Bapak membeli pupuk itu atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada? Untuk sumber pupuk kebetulan kita tidak punya uang untuk beli pupuk, harga pupuk mahal. Nah, untuk organik sendiri itu kita punya banyak. Nah, kebetulan di sekitar rumah ada kandang sapi, kandang bebek, terus ada juga kandang maggot. Nah, itu kita gunakan untuk pupuk. Berarti untuk pupuk ini memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitaran rumah. Jadi ini bisa kita katakan sangat praktis Bapak ya. Betul. Terkait bagaimana sistem untuk bagaimana supaya bisa tumbuh subur ini kan sudah kita bahas tadi. Nah sekarang untuk perawatannya Bapak, seperti memangkas ini kira-kira apakah kita melakukan pemangkasan ini ada waktu yang khusus ataukah bisa kita pangkas secara bebas lah begitu? Sebenarnya ada waktu yang khusus. Kalau kita menggunakan pemangkasan dengan cara bebas itu hasilnya tidak maksimal. Persiapan untuk pemangkasan pertama pupuk dulu, setidaknya 1 bulan ditabur pupuk kandang, kita tabur sekitar 1 pohon itu sekitar 25 kilo, bisa juga kurang, tapi untuk dalam jangka waktu 3 bulan, karena untuk pupuk kandang sendiri kan butuh waktu untuk proses ya, tanpa fermentasi itu ya kita. Sebenarnya kita fermentasi dulu beberapa minggu, tapi kalau saya sendiri minimal saya gunakan waktu 1 bulan untuk fermentasi. Setelah itu baru kita angkut ke lahan. Oke. Berarti untuk pembuahannya itu hanya menggunakan pupuk kandang tadi ya. Setelah 1 bulan kita tebar pemupukan, baru mulai pemangkasan seperti itu. Ya, kita lakukan pemangkasan setelah 1 bulan penebaran pupuk. Penebaran pupuk. Lalu kita gunakan metode pangkas pucuk karena umur anggur di sini kan ada yang umur 6 bulan, ada yang umur 1 tahun. Terkait sistem tadi itu untuk pemangkasan sistem potes pucuk itu seperti apa? Mohon ditunjukkan Pak. Contohnya seperti apa biar teman-teman nanti bisa melihat. Ini. Jadi untuk potes pucuk sendiri kita pilih cabang yang benar-benar sehat seperti ini contohnya. Nah, dari ini kita lihat dari batang utama bisa kita hitung. Sebenarnya kalau untuk pemula kita harus menghitung dari sini sekitar 10 sampai 15 daun. Ini contoh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini juga bisa. Tapi karena ini pohonnya terlalu muda, kita ambil agak jauh sekitar 20 daun potes di sini. Besok di sini akan keluar bunga. Contohnya hasilnya seperti ini. Ini jenis Jupiter. Ini kita lakukan potes pucuk seperti tadi. Berarti Jupiter ini menggunakan potes pucuk berapa daun ini Pak? Sama kayak yang dijelaskan tadi sekitar 10 sampai 25 daun. Berarti intinya kita melihat kondisi tanaman ya. Sekiranya betul. Tanaman itu terlalu muda berarti itu maksimalnya 20 daun. Tetapi kalau dia sudah terlalu tua berarti kita masuk di 10 daun ya. 10 atau 15. Oke, demikian tadi informasi terkait bagaimana pengalaman salah seorang teman saya selama budidaya tanaman anggur. Intinya kita melakukan pembudidayaan anggur itu tidak semudah seperti apa yang kita dapatkan referensi dari luar negeri maupun di luar daerah kita ya, karena intinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita. Jadi untuk budidaya anggur tentunya membutuhkan waktu yang sangat butuh waktu yang maksimal lah untuk bagaimana supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal pula. Oke, demikian tadi pengalaman yang bisa disampaikan oleh teman saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan termotivasi. Jangan lupa kita
terus untuk berkarya untuk memanfaatkan sumber daya alam, apalagi tadi sudah disampaikan untuk memanfaatkan pupuk organik. Jadi terutama di wilayah kami sangat banyak sekali sumber daya alam yang masih bisa diolah untuk dijadikan pupuk. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.